164. Kediaman rumah Baskara. Dering ponsel dengan notifikasi khusus mengejutkan Pak Baskara yang sedang asik makan siang. Panggilan yang ditunggu-tunggunya sejak tadi dari seorang yang beliau suruh untuk memberi pelajaran pada Farish. Dia terima dikalahkan oleh seorang anak muda, dalam banyak hal. Farish mempunyai potensi untuk menjadi pejabat besar, banyak kalangan petinggi dari direktorat yang memuji kemampuannya. Karena banyak kasus besar yang berhasil dituntaskan oleh Farish dan timnya. Dengan tergopoh-gopoh Pak Baskara mengambil ponselnya yang tergeletak di atas rak televisi. "Halo," seru Pak Baskara. Merasa tidak mendengar jawaban apapun, Pak Baskara kemudian keluar dari ruang keluarga dan menuju ke halaman samping rumahnya. "Halo," serunya lagi lebih kencang. Bu Melati yang ada di kamarnya sedang berteleponan dengan Sesi, sampai menengok dari jendela apa yang dilakukan suaminya. "Halo Pak," jawab orang suruhan Pak Baskara lirih. Orang suruhan itu sedang dalam tawanan anak buah Dion Gimun. Tangan dan kakinya diikat pada kursi tempatnya duduk. Dia disuruh berpura-pura bahwa tugasnya untuk menghabisi Farish sudah berhasil. "Halo, bagaimana? Lancar tidak? Kamu sudah kasih pelajaran dengan anak sok tahu itu?" tanya Pak Baskara emosi. "Sudah Pak, saya butuh sisa uangnya sekarang Pak." "Bisa kita bertemu sekarang Pak? Saya butuh uangnya." "Oke, tapi semua bersih, kan? Tidak ada saksi dan tidak akan melibatkan aku." "Iya Pak, bersih. Saya tunggu Bapak di pergudangan Blok C, nomor 164 di dalam gudang bekas rongsokan kapal, di pelabuhan." Orang suruhan Baskara membacakan alamat tempat pertemuan yang sudah ditentukan anak buah Dion Gimun. "Baiklah, 1 jam lagi saya ke sana. Tunggu dalam gudang saja. Saya tidak mau ada orang lain yang mengetahui bisnis kita ini," kata Pak Baskara kemudian mematikan teleponnya. Pak Baskara kemudian menyelesaikan makan siangnya. Bu Melati merasa heran, suaminya bersikap aneh beberapa hari ini, dan selalu menelepon berbisik-bisik. Dan siang ini dia mendengar kata-kata memberi pelajaran, membuat Bu Melati takut. Dia takut suaminya akan berbuat kejahatan. Sudah cukup dia memiliki suami yang merupakan seorang pencuri, penjudi dan pemabuk. "Ada apa Pak? Serius sekali. Ada yang penting di hari libur begini?" tanya Bu Melati yang baru keluar dari kamar. Pak Baskara mendongak dan tersenyum menatap istrinya. "Bapak kira ibu tidur?" "Biasa Bu, ada pekerjaan di pelabuhan dan mereka laporannya langsung ke Bapak." Padahal mereka ada atasan masing-masing. "Semua apa-apa langsung ke Bapak?" "Enggak Pak, cuma rebahan saja." "Lalu siapa yang tadi dikasih pelajaran Pak?" Ibu sayup-sayup dengar itu. Pak Baskara hampir tersedak dengan pertanyaan istrinya yang sudah duduk di depannya. Bu Melati menuangkan 1 gelas air putih untuk suaminya. "Pelan-pelan Pak, tersangkut duri ya?" "Enggak Bu, duri ikannya, kan sudah lembut. Itu kasih pembelajaran untuk calon staf baru yang baru bergabung, bagaimana merawat kapal yang untuk operasional di laut. Harus ada trainingnya dulu, kan Bu, biar mereka tahu tugas dan fungsi mereka. Kalau langsung dilepaskan tanpa ada training bisa rusak kapal itu. Belinya mahal, belum tentu segera dapat penggantinya." Jelas Pak Baskara panjang lebar untuk menutupi kejahatannya. Dan agar istrinya tidak banyak bertanya lagi, kalau sudah dijelaskan soal pekerjaan. Iya Pak, harus dibimbing dulu, apalagi mereka kalau benar-benar baru bergabung." "Iya Bu, jadi Bapak mau ke pelabuhan setelah ini. Mereka sudah menunggu di sana. Kalau begitu Ibu bawain makanan ya Pak, biar mereka bersemangat yang belajar. Apalagi ini hari libur." "Enggak usah Bu, nanti Bapak beli di jalan aja sekalian lewat. Ini, Ibu buat makanan banyak banget. Ada kue 1 loyang, tadi Vika tidak mau membawanya. Otak-otak juga masih ada. Siapa yang mau makan?" "Bagus, mana mau habisin," seru Bu Melati bersemangat. "Daripada Bapak harus beli, uangnya bisa buat yang lain." Nah, kalau sudah berurusan uang begitu Pak Baskara tidak bisa menolak lagi, untuk membawa makanan. Dengan terpaksa dia menyetujui istrinya, daripada ditolak, kebohongannya bisa terbongkar. Tinggal nanti dibuang atau dikasihkan pada orang di jalan bisa nambah pahala pikirnya. "Enggak perlu banyak-banyak Bu, kuenya kan masih enak buat besok. Otak-otaknya juga, anak-anaknya juga cuma sedikit," kata Pak Baskara. Dia melihat istrinya memotong kue buatannya dan dimasukkan dalam sebuah kotak plastik. "Bapak ganti baju dulu ya, nanti siapin di atas meja saja." Bu Melati mengangguk senang, penuh semangat dia membungkus makanan, tanpa tahu maksud sebenarnya dari sang suami. Sifat Bu Melati yang suka berbagi, terkadang membuat Pak Baskara kewalahan. Dengan setelan serba hitam favoritnya, Pak Baskara keluar dari kamar. "Sudah Pak, ini," kata Bu Melati yang sudah menunggu Pak Baskara di ruang tengah dengan 1 kantong besar berwarna hitam. Pak Baskara tersenyum dan mengangguk, dia berhasil membohongi istrinya lagi. Pak Baskara menerima sekantong plastik itu dengan senang. Menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Sambil merangkul Bu Melati Pak Baskara berjalan menuju mobilnya yang masih ada di garasi. "Bapak pergi ya Bu,
Tidak perlu menunggu Bapak, bisa jadi nanti pulangnya malam, pamit Pak Baskara. Iya Pak, tapi usahakan jangan malam-malam. Ibu kesepian, Bagus sudah jarang di rumah sekarang, sudah sibuk sendiri dengan komunitasnya. Entah apa itu. Iya Bapak usahakan, pergi ya. Jawab Pak Baskara dengan mengulurkan tangannya pada Bu Melati. Deru mesin mobil Mitsubishi Hilux bergema di dalam garasi. Mobil yang sangat cocok untuk kegiatan di lapangan itu, perlahan keluar dari garasi dan keluar dari rumah. Sebuah suara klakson dibunyikan Pak Baskara begitu keluar, meninggalkan rumahnya. Bu Melati menutup pintu pagar dan kemudian masuk dalam rumah lagi. Dia ingin melanjutkan melepas kangennya dengan Putri, alias Sesi. Perbincangan tadi sempat terhenti saat Pak Baskara ada di samping kamar. Dan Bu Melati tidak mau suaminya tahu keberadaan putrinya seperti permintaan Sesi. Di dalam kamarnya Bu Melati melakukan panggilan video dengan Sesi. Anak gadisnya sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik. Tidak seperti saat masih bersamanya. Sesi tidak pernah bersolek dan tidak pernah memakai pakaian yang modis. Pakaian yang longgar dan tertutup menjadi pilihan Sesi di rumah. Bagus yang mendengar mamanya tertawa senang, dan suara seorang wanita di telepon, saat dia berada di ruang tengah, menjadi penasaran. Bagus kemudian masuk ke kamar Bu Melati yang memang tidak ditutup. Betapa terkejut dan senangnya saat Bagus melihat wajah yang ada di layar handphone mamanya. Sang kakak yang selama dia masih kecil selalu mengasuhnya, menemani bermain dan mengajarinya berbagai hal, dan bertahun-tahun menghilang. Sekarang dia bisa melihatnya kembali. Tangis haru pecah di mata Bagus. Melihat kakaknya baik-baik saja, bahkan terlihat sangat baik dan tercukupi. Bu Melati dan Sesi pun ikut menangis bahagia. Sudah dong Dek, masa bujangan menangis? Malu kalau ketahuan cewek kamu, seru Sesi meledek Bagus. Bagus kangen sama kakak. Kapan kakak pulang? Nanti ada waktunya kakak temui kamu dan mama, tapi kakak tidak bisa pulang. Maaf ya Dek, jawab Sesi lembut. Kakak di mana sekarang? Kakak bahagia. Kakak tinggal dengan keluarga Mbak Vika istri Mas Ferish Dek. Kamu kenal, kan? Kata mama tadi mereka ke rumah. Ayah Mbak Vika baik banget sama kakak, memperlakukan kakak sepertinya anaknya sendiri, jadi kakak bahagia di sini Dek. Syukurlah Kak, ada orang baik, yang bisa menyayangi kakak. Bagus senang dengarnya. Sehat dan bahagia selalu ya Kak, kata dan doa Bagus untuk kakaknya. 165. Hai, boleh aku bergabung? Vika sedang tertawa terkikik karena ulah suaminya yang terus saja menempelnya kemanapun bergerak. Sontak saja langsung terkejut dan langsung membalik badan saat Mira datang menawarkan diri untuk bergabung. Tak beda jauh dengan Ferish, dia malah mengeratkan pelukannya pada tubuh Vika dari belakang. Wajah Ferish sudah berubah ungu, belepotan karena terkena sari buah naga, yang dengan sengaja Vika mengusap wajah Ferish dengan tangannya yang baru selesai memotong buah naga. Menjadi perhatian Mira, kok sampai kotor begini wajahnya Mas? Mira mencoba mendekati Ferish dengan ikut masuk dalam kitchen bar, di mana Ferish masih memeluk Vika. Mira membawa selembar sapu tangannya, untuk membersihkan wajah Ferish. Tangan Mira terulur ke wajah Ferish melewati wajah Vika yang terpaku di depannya. Vika seolah dianggap tidak ada. Vika menjadi murka, tangannya terangkat dan menahan tangan Mira yang melewati wajahnya. Vika memandang tajam pada Mira. Hidung Ferish kembali sensif saat Mira sudah di depan Vika, kepala Ferish kembali pusing dan perutnya mulai mual lagi. Dan parahnya saat sapu tangan Mira hampir menyentuh wajahnya, Ferish memalingkan muka dan menghadap ke tempat cuci piring untuk mengeluarkan isi perutnya yang mual. Hue, Vika segera menenangkan Ferish yang sedang mual, sambil berkata, maaf Bu Mira, suami saya sedang tidak enak badan, jadi saya mohon Bu Mira untuk bisa pulang, kata Vika sengaja menekankan pada kata suami saya. Mas Ferish enggak apa, kata Mira yang tidak menggubris kata-kata Vika. Ferish semakin kencang saja bersuara saat mengeluarkan isi perutnya. Vika jadi serba salah dan bingung, apa dia harus kasar sama wanita tak tahu malu ini, atau bagaimana? Vika mengambil cangkir dan menuangkan air hangat untuk Ferish. Ferish mencengkeram tangan Vika dan mengeluarkan isi perutnya lagi. Sayang, minum dulu. Vika memberikan cangkir air hangat pada Ferish. Mas, kenapa? Perlu dipanggilkan dokter, atau ke rumah sakit? Tanya Mono. Dia tergopoh-gopoh masuk bersama Bobby dan Pak Cik, setelah mendengar Ferish berteriak. Begitupun Acek, dengan sigap mengambil minyak angin. Suruh wanita itu pergi Mo, teriak Ferish kemudian bersuara kencang lagi di depan tempat cuci piring, dan mengeluarkan isi perutnya lagi. Wajah Ferish makin menggelap, nafasnya tidak beraturan. Vika menatap Mono dan Bobby, dan mengangguk. Bono pun paham maksud Vika, mereka pun menarik tangan Mira untuk dibawa keluar. Maaf Bu, seperti yang Mas Ferish bilang Ibu harus pergi dari rumah ini, kata Mono dengan tegas. Tangannya mencengkeram lengan Mira yang ingin memberontak. Jangan sampai kami kasar Bu, sahut Bobby. Pak Cik menatap heran pada majikannya dan Mira. Ayo Mas, duduk dulu. Cek tolong buatkan teh manis hangat. Vika memapa Ferish ke ruang keluarga dibantu Pak Cik. Bentar ya Mas,
Aku ambil handuk bersihkan wajah kamu, kata Vika beranjak dari sofa setelah Ferish duduk bersandar di sofa. Mas, lurusin badannya biar saya pijat, kata Pakcik. Maaf ya mas, tadi saya yang memberi izin Bu Mira masuk, karena setahu saya teman kerjanya mas. Enggak apa-apa Cik, dan saya sehat saja. Saya dari tadi mual bau Bu Mira tadi. Parfumnya membuat saya pusing. Tadi di pasar juga sudah bertemu, dan pusing juga, untung cepat pulang. Enggak tahu ini kenapa Pakcik, jawab Ferish. Ini mas, diminum dulu. Masih hangat biar enggak lemes, kata Acek. Vika sudah kembali dengan handuk kecil yang sudah dibasahi. Acek dan Pakcik pun menyingkir untuk memberi ruang pada Vika dan Ferish. Perlahan Vika membersihkan wajah suaminya yang belepotan karena keisengannya. Harum aroma green tea yang menguar dari tubuh Vika saat menggerakkan lengannya memabukkan Ferish, tapi bedanya tidak membuat Ferish pusing ataupun pusing, justru menenangkannya. Sayang, peluk aja, nanti lagi bersihkannya, kata Ferish yang sudah menegakkan badannya dan merentangkan tangannya. Dikit lagi mas, ya, jawab Vika, kembali membersihkan wajah Ferish. Dia itu tidak bisa diajak basa-basi sayang. Kalau di kantor sering aku hindari. Aku ngobrol ya seperlunya kalau dia bertanya dan menyapa. Meski dia sering mentraktir stafku. Jadi kamu suruh dia kesini ya dia kesini, merasa kamu kasih jalan. Iya maaf mas, aku tidak tahu dia seperti itu. Penggemar kamu memang aneh-aneh ya mas, jawab Vika. Sudah selesai, kata Vika kemudian. Ferish pun memeluk erat badan Vika dan menghirup dalam-dalam aroma tubuh istrinya. Salah satu penggemarku kan kamu sayang. Dan kamu termasuk aneh juga, bahkan yang paling aneh, tapi aku suka. Gombal aja bisanya. Dah sekarang istirahat, dan hubungi tim bandara, kita pulang besok pagi aja. Enggak sayang, kita tetap malam ini pulang. Aku ini sehat sayang, enggak sakit. Vika hanya pasrah saja suaminya kalau sudah punya keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Asteris, 2 minggu berlalu sejak kepulangan mereka dari Bangka. Bantuan kecil dari Ferish untuk sang sahabat akhirnya membuahkan hasil. Hasan bisa bebas bahkan namanya bersih dari segala tuduhan dan dia bisa kembali lagi pada keluarganya dan kembali bekerja. Tapi yang naas bagi Pak Baskara dan atasan langsung Hasan, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mereka menggantikan Hasan untuk mendekam di penjara. Tindakan yang harusnya dengan berani diambil oleh orang lain, tapi tidak ada yang berani melakukannya, yaitu melaporkan segala tindak kecurangan dan ketidakadilan. Menegakkan kebenaran dan keadilan agar hukum yang berlaku bisa tajam ke atas. Orang-orang yang tidak bersalah mendapatkan keadilan, bukannya menjadi kambing hitam oleh seorang yang berkuasa. Ferish merasa lega atas keputusan dari pihak yang berwajib yang mau mempertimbangkan dan melakukan penyelidikan lagi atas kasus yang melibatkan sahabatnya dan mantan atasannya itu. Dengan masuknya Pak Baskara ke penjara, menjadi angin segar untuk Sesi, dia pun pulang ke Bangka menemui mamanya dan adiknya, Bu Melati dan Bagus. Setelah beberapa tahun Sesi tidak mau pulang karena takut bertemu lagi dengan ayah tirinya Baskara, akhirnya Sesi bisa kembali memeluk mamanya. Mas, sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Hasan bisa bebas, dan Sesi bisa menemui Bu Melati lagi. Aku bangga deh sama suamiku, kata Vika memeluk suaminya di suatu pagi yang sangat cerah di hari Sabtu. Mereka menikmati ketenangan dan kenyamanan di hari libur mereka. Mereka duduk berdua di taman di pinggir kolam renang. Yah, semua ada hikmahnya sayang. Aku senang sebelum acara resepsi kita, semua masalah sudah selesai. Masalah Anne dan Bastian sudah setelah, mereka sudah mengembalikan aset kantor yang mereka nikmati, mereka juga sudah mendapat ganjaran mereka sendiri. Mas laporin mereka juga. Enggak laporin sih sayang, tapi cuma memfasilitasi seseorang yang merasa dirugikan mereka berdua, dan aku cukup jadi penyedia bukti tambahan aja, jadi kipas angin dari api yang disulut orang lain. Aku capek berurusan dengan polisi. Kasus Mila dan Hendra, ditambah lagi bapaknya, buatku pusing sayang. Meski ayah juga banyak membantu, tapi menguras pikiran dan waktuku juga, yang harusnya untuk mikirin bulan madu kita, jadi tersita. Jadi, acara bulan madunya belum siap gitu. Kalau perginya sudah siap sayang, begitu acara selesai Freddy sudah siap dengan pesawatnya, dan kita bisa langsung pergi. 1 minggu penuh kita akan jalan-jalan berdua saja. Cuma Mas belum sempat buat list tempatnya selain tujuan awal kita beribadah ke Mekah. Mudah. Kalau soal tujuan Mas, jangan terlalu dipikir, istrimu ini bukan yang penuntut kok, asal bisa jalan-jalan yang beneran jalan aja sudah senang. Maksudnya, ya, jalan-jalan, jangan cuma di kamar dan di kasur aja. Tapi habiskan waktu untuk berkeliling menikmati kota yang kita kunjungi. Bukannya penuhi hasrat mesum kamu aja, kata Vika sambil mencubit hidung Ferish dan menariknya. Ferish berteriak kesakitan sambil tertawa. Kalian ini, kalau udah berdua aja, enggak peduli ada apa di luar apa yang terjadi di sekeliling kalian, kata Mama Purba menghampiri mereka di kursi taman. Mama, seru Vika dan Ferish kompak.
Sudah datang ya, kirain mau ngumpulnya nanti abis makan siang. Vika belum siapin apa-apa kalau makan siang di sini, kata Vika sambil memeluk mama mertuanya. Tenang aja sayang, semuanya sudah siap. Kita semua kumpul di sini, untuk makan siang bersama, persiapan acara minggu depan, tanpa ada yang harus repot. Semua sudah siap, tinggal persiapan masing-masing orang aja. Kalau persiapan acara keseluruhan sudah 100%, oke, jelas Siska yang muncul bersama Harold dan diikuti anggota keluarga Harold yang lain. Om Alani, Mardi dan keluarga kecil Stevel. Terima kasih Mama, jawab Vika memeluk Mama Siska, mama kandungnya. Dan kami juga datang. Maaf agak ribet dengan bayi ini, jadi enggak bisa cepat. Seru Farah. Ibu juga, harus mastiin rangkaian melatih dulu sebelum kesini, kata Bu Aminah, menghampiri Vika dan yang lainnya. Wah, kumpul semua, hanya Ayah Dioni yang belum datang, seru Feris sambil memeluk semuanya satu persatu. Enggak tahu deh mas, Ayah kemana? Tapi memang bilang sedikit telat sih. Kita tunggu aja ya semua, Ayah akan ngambek kalau enggak ditunggu. 166. Lantunan lagu romantis dari sebuah band yang berasal kota Yogyakarta, mengalun merdu memenuhi lokasi tempat pesta resepsi pernikahan Vika dan Feris berlangsung. Sebuah gedung dengan halaman yang luas yang terdapat taman dengan sebuah danau buatan sudah nampak apik dengan dekorasi yang ditata dengan indahnya oleh sebuah wedding organizer yang Siska pilih dari yang terbaik di kota itu. Pesta yang dilakukan indoor dan outdoor bernuansa putih, biru dan pink. Semua ornamen pesta memiliki perpaduan tiga warna itu. Pesta yang diselenggarakan menyajikan berbagai makanan tradisional dan internasional. Para tamu undangan yang berasal dari kolega keluarga besar Vika dan Feris dimanjakan dengan berbagai hiburan. Jalan masuk menuju gedung sudah diamankan oleh pihak keamanan. Meski tidak sampai menutup jalan, tapi acara besar itu cukup menyita perhatian masyarakat sekitar. Sebuah videotron sengaja dipasang di luar gedung untuk menanggulangi rasa penasaran masyarakat atas acara besar itu. Beberapa media yang diizinkan untuk meliput acara istimewa itu, mereka mendapat undangan khusus dari Siska. Sehingga para awak media dengan tertib bisa masuk dalam lokasi acara. Vika dan Feris diagendakan akan memakai 2 buah baju, yang secara khusus Siska desain sendiri untuk putri satu-satunya. 1 buah gaun dengan ekor panjang berwarna putih dengan hiasan batu berwarna pink bertaburan di bagian depan. Sebuah tiara dengan hiasan sebuah batu emerald berwarna pink menghiasi hijab Vika. Mbak, kok agak sempit ya rasanya, kata Vika begitu memakai gaunnya, pada seorang asisten Siska yang sebenarnya seorang pria. Sang asisten Siska dibawa dari Belanda mendampingi Vika berganti baju. Dia mendekati Vika dan melihat gaun itu memang terlihat sempit. Enggak nyaman ya mbak? Tanya sang asisten. Iya, padahal minggu kemarin dicoba nyaman mbak, apa dalam 1 minggu ini berat badan saya naik ya? Kata Vika penasaran. Coba saya buka dulu mbak. Vika merasa tidak nyaman dan risih saat sang asisten sangat dekat dengan badannya. Vika belum pernah sedekat ini dengan pria selain keluarganya. Hembusan nafas sang asisten terasa di tengkuk Vika saat dia menyibak hijab Vika untuk membuka pengait di punggung Vika. Bisakah saya dengan mama aja? Pinta Vika pada sang asisten. Kenapa mbak? Apa mbak Vika tidak suka dengan cara kerja saya? Tanya sang asisten heran. Enggak, tapi saya tidak berbiasa membuka baju di depan orang. Saya memakai hijab, jawab Vika. Oh, ya sudah, saya panggilkan madam. Sang asisten pun keluar dengan kemayunya. Tak lama kemudian Siska yang sudah siap dengan gaun pestanya, rambutnya ditata apik dan dibiarkan tergerai dengan 1 hiasan bertaburan mutiara. Ma, Vika enggak biasa ganti baju dengan orang lain, apalagi dia seorang pria. Maaf, kata Vika tidak enak hati. Siska tersenyum lalu melepas high heelsnya. Iya, mama yang salah sayang, meski Sam tidak suka sama perempuan tapi casingnya tetap cowok, jawab Siska dengan lembut. Nambah ya berat badan kamu sayang? Tanya Siska iseng. Siska heran minggu kemarin di bagian bawah ketiak masih sedikit longgar, sekarang bisa sangat pas. Enggak tahu ma, Vika belum nimbang lagi. Terus gimana ini? Lepas dulu ya, mama suruh Sam buka jahitan tambahannya bentar. Siska beranjak dan mengambilkan baju ganti Vika. Vika mengangguk dan membiarkan mamanya membuka gaunnya. Ma, di luar udah ramainya. Udah sayang. Tapi, kan jamnya masih setengah jam lagi dari undangan. Tenang aja masih ada waktu, jawab Siska. Oke, kamu pakai baju kamu lagi. Dia Sam masuk dan membuka jahitannya. Siska memanggil Sam untuk masuk dalam kamar lagi. Sam masuk dalam kamar lagi dan tersenyum menatap Vika. Pintar deh mbak Vika cari suami, keren. Ada stok kayak gitu lagi enggak mbak? Tanya Sam tanpa basa-basi. Vika menatapnya Sam heran, sementara Siska tertawa kencang. Jangan macam-macam kamu Sam, sama anakku. Kamu kesini untuk kerja, bukan untuk menggoda anak menantuku. Sam pun menunduk malu, dan mengambil dress Vika. Dengan sabar dan telaten, Sam membuka 1 demi 1 jahitan delujur di dress Vika,
Tangannya yang terampil memainkan gunting benang dengan gesit bisa membuka delujur itu di kanan-kiri dress dengan cepat. Senyum kemenangan Sam tunjukkan pada Siska dan Vika. Nah mbak, ini sudah lebih dari 2 jari sparnya. Pasti sudah nyaman. Silakan dipakai, seru Sam, sambil memberikan dress itu pada Vika. Vika menerimanya dengan senyum lega, kemudian masuk dalam kamar ganti dan memakai dress bagian dalam itu. Sudah nyaman ma, Sam. Udah bisa leluasan nafas sekarang. Sam berteriak girang. Oke, sekarang kita pasang jubah dan ekornya madam. Siska dan Sam berkolaborasi memasangkan jubah dan ekor gaun Vika, sehingga dress putih polos tadi berubah menjadi gaun yang indah. Oke, sudah nyaman, kan sayang? Mama ambil tiaranya dulu. Siska keluar dari kamar Vika, meninggalkannya berdua dengan Sam. Sayang, saura panggilan dari Ferish bersamaan dengan ketukan pintu. Iya mas, seru Vika sambil berdiri di depan kaca, sedang Sam berdiri di samping Vika merapikan susunan hijab Vika agar nampak rapi dan tidak menutupi ornamen gaunnya. Ferish membuka pintu dan masuk, wajahnya sangat cerah, dan dia nampak gagah dengan setelan topi HS suite-nya. Bagai seorang pangeran Ferish mendekati Vika yang nampak sangat cantik di matanya. Sam, bisa tinggalkan kami sebentar, pinta Ferish pada Sam, dengan mata berbinar cerah, menatap memuja pada Vika. Sam seolah tahu maksud Ferish. Dia pun segera keluar dan membiarkan Vika bersama Ferish. Karena pekerjaannya sudah selesai. Jangan sampai merusak tatanan hijab dan gaunnya ya mas, kita tidak punya waktu lagi untuk benerinya, kata Sam sambil menutup pintu. Cantik banget istri dirias begini. Sampai enggak mengenali deh, kata Ferish merengkuh pinggang Vika. Membawa Vika untuk menghadapnya. Tatapan mereka saling mengunci. Suamiku juga kelihatan gagah, kata Vika dengan kedua tangannya berpegangan di lengan Ferish. Mas, tahan ya. Kan cuma bentar, pinta Vika yang tahu keinginan suaminya. Bentar aja, jawab Ferish. Satu ibu jarinya sudah berada di bibir Vika, mengusapnya perlahan. Satu tangannya yang masih di pinggang Vika menarik badan Vika untuk lebih mendekat padanya. Vika memejamkan mata, saat jemari Ferish menyusuri wajahnya dan berhenti di bibirnya. Ferish menjepit dagu Vika dengan telunjuk dan ibu jarinya, bibir Vika sedikit terbuka dan menjadi kesempatan Ferish untuk menangkupkan bibirnya di atas bibir Vika bagian bawah, dan menghisapnya. Vika tersentak dengan tarikan pada bibir bagian bawahnya, badannya melengkung dan bibirnya terbuka lagi. Ferish memainkan lidahnya dalam mulut Vika. Mereka menjadi saling melumat dan menghisap, satu suara yang ambigu lolos dari mulut Vika. Ferish makin menikmati bibir itu hingga Siska masuk membawa tiara. Kebiasaan deh. Kalau berdua aja. Sudah tahan dulu, nanti enggak akan ada yang ganggu kalian, kata Siska. Ma, jawab Ferish malu. Sudah Rish, keluar dulu, bentar lagi mulai. Jangan buang waktu, seru Siska mengusir Ferish. Ayo sayang, sini dulu pasang ini. Ayahmu sudah siap juga. Lipstik kamu nih rusak lagi. Sam, panggilkan Mua tadi, teriak Siska sudah mulai naik darah. Vika hanya mengulum senyum, antara malu dan lucu melihat Ferish terusir. Rish, kamu bersiaplah di sana, ngapain ada di sini? Hapus itu lipstik di bibir, kamu nih kebiasaan. Terdengar suara Dion Gimun di luar pintu memarahi Ferish. Pintu terbuka dan muncullah Dion Gimun yang nampak tak kalah gagah dari Ferish. Di belakangnya ada juru rias yang datang untuk memperbaiki lipstik Vika. Pantas aja tuh anak belepotan lipstik, anak ayam mirip bidadari, seru Dion Gimun kagum melihat penampilan Vika. Ayah nih, kayak pernah lihat bidadari aja, jawab Vika. Ya. Kamu kan bidadari ayah sayang. Dion Gimun menatap lekat Vika, badannya disandarkan di meja rias depan Vika. Dia anakku Dion, jadi cantiknya, kan menuruni kecantikanku, kata Siska. Iya, dia anak kamu, jawab Dion Gimun dengan tersenyum, tangannya terulur di atas kepala Vika. Matanya mengedip pada Vika. Setelah Vika terlihat sempurna, dari atas ke bawah, panggilan agar Vika segera keluar datang dari Tony, sang ikut sibuk acara itu. Siap sayang, ucap Dion Gimun memberikan lengannya untuk diapit sang ratu acara di hari itu. Harold sudah menunggu Siska di depan pintu untuk mengiringi Vika dan Dion Gimun di belakangnya. Mereka keluar dari kamar menuju ke ballroom gedung, di mana Ferish sudah menunggunya untuk mengucap janji di hadapan keluarga kedua pihak dan disaksikan semua tamu undangan. Lantunan lagu Don't Make Me Wait dari sebuah boyband dari Inggris, populer di tahun 1996 yang menjadi lagu pilihan Ferish, mengiringi terbukanya pintu ballroom saat dibukakan untuk Vika masuk didampingi Dion Gimun. Don't make me wait one more day. Don't you forsake this love so great. Bersambung.